Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru, yaitu terkait materi soal yang nantinya akan diujikan di pretest seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, berdasarkan informasi terbaru dari webinar sosialisasi tes akademik pretest PPG dalam jabatan tahun 2023, bahwa untuk materi yang nantinya akan diujikan di seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2023 seperti ini Bapak Ibu. Kita lihat yang pertama, tes konten bidang studi ini 70 soal dengan waktu pengerjaan 110 menit. Nah, jadi yang pertama 70 soal nanti ini berisi tentang bidang studi masing-masing. Nah, jika Bapak Ibu memilih bidang studi PGSD, maka Bapak Ibu pelajari bidang studi PGSD. Jadi seperti itu, ini disesuaikan dengan bidang studi masing-masing. Nah, jadi untuk tipe konten bidang studi ini sama halnya seperti SKB Bapak Ibu, yaitu seleksi kompetensi bidang, karena sudah menjurus ke bidangnya masing-masing. Nah, jadi ini 70 soal dengan waktunya 110 menit. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan pelajari bidang studi yang dipilih. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tes literasi numerasi 30 soal. Nah, ada 30 soal tes literasi dan numerasi dengan waktu pengerjaan 60 menit. Nah, jadi literasi dan numerasi ini adalah kecakapan ataupun kemampuan untuk menggunakan berbagai angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk grafik, tabel, bagan, dan menggunakan interpretasi hasil analisis untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Nah, jadi nantinya kita diharapkan berpikir rasional, sistematis, kritis dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan dalam berbagai konteks. Nah, jadi literasi dan numerasi ini sebanyak 30 soal Bapak Ibu dengan waktu 60 menit. Ini literasi dan numerasi. Kemudian yang ketiga adalah tes pedagogik. Nah, jadi tes pedagogik ini sebanyak 20 soal dengan waktu pengerjaan 30 menit. Nah, untuk pedagogik ini adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Nah, ini dia Bapak Ibu peta kompetensi kelompok pedagogik. Nah, untuk kompetensi guru ini yang pertama ada teori belajar, kemudian juga ada karakteristik peserta didik, karakter peserta didik, kemudian keterampilan berpikir tingkat tinggi, kemudian desain pembelajaran, kemudian dasar komunikasi, kemudian yang keenam konsep penilaian, kemudian yang nomor 7 karakteristik pengembangan potensi peserta didik. Nah, kita lihat yang pertama Ibu, yang teori pembelajaran. Ini menerapkan teori belajar dalam pembelajaran untuk mendukung tugas keprofesian dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang mendidik agar membangun sikap karakter Indonesia, pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Nah, di sini admin akan memberikan contoh soal Ibu, contoh soal terkait soal pedagogik. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah yang A. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. Yang B. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. Yang C. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. Yang D. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Yang E. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. Nah, jadi untuk soal yang nomor 1, ini yang ditanyakan adalah contoh penerapan teori behavioristik.
Nah, jadi sebelum menjawab, teman-teman harus paham terlebih dahulu mengenai teori behavioristik ini. Nah, untuk teori behavioristik ini adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dianggap belajar ini jika telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Dan juga pentingnya masukan yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Nah, untuk stimulus ini adalah sesuatu apa saja yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Sedangkan untuk respon ini berupa reaksi ataupun tanggapan yang dihasilkan oleh peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 1 ini adalah yang D ya teman, yaitu memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Nah, jadi kata kuncinya ini adalah pemberian stimulus kepada peserta didik. Nah, jadi ini masuk dalam penerapan teori behavioristik. Dan untuk menjawab soal-soal mengenai teori pembelajaran, teman-teman harus paham kata kuncinya terlebih dahulu. Dan di sini admin sudah merangkum teman-teman beberapa kata kunci dari teori pembelajaran ini yang bisa teman-teman terapkan nanti ketika berhadapan ataupun ketika menemukan soal-soal yang berkaitan dengan teori pembelajaran. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Teori belajar yang pertama yaitu behavioristik. Kata kuncinya adalah perubahan tingkah laku dan stimulus atau respon. Nah, jadi nanti ketika teman-teman menemukan soal yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku ataupun pemberian stimulus kepada peserta didik, maka itu sudah pasti masuk dalam teori belajar behavioristik. Jadi seperti itu ya teman-teman, kata kuncinya adalah perubahan tingkah laku dari stimulus dan respon. Kemudian yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Kata kuncinya adalah struktur kognitif atau otak. Nah, jadi nanti apabila teman-teman menemukan soal yang berkaitan dengan struktur kognitif ataupun otak, ini sudah pasti masuk dalam teori belajar kognitif. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivistik. Kata kuncinya adalah siswa mengkonstruk pengetahuannya sendiri. Nah, jadi dalam teori belajar konstruktivistik, ini yang berperan aktif, ini adalah siswanya ya teman, yang mana siswa ini diberikan kesempatan untuk mengembangkan ide-idenya secara luas. Dan peranan guru dalam teori belajar konstruktivistik ini adalah membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Jadi guru ini tidak mentransfer pengetahuan yang dimilikinya ya teman, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Jadi untuk teori belajar konstruktivistik ini adalah siswanya yang berperan aktif, yaitu siswa mengkonstruk pengetahuannya sendiri. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang nomor 4 yaitu humanistik. Kata kuncinya adalah memanusiakan manusia. Nah, dalam teori belajar humanistik, proses belajar ini dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Nah, jadi nanti ketika teman-teman menemukan soal yang berkaitan dengan terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri, maka itu sudah masuk yang humanistik. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi ini dia teman-teman 4 teori belajar beserta kata kunci yang harus teman-teman pahami. Nah, jadi ketika nanti teman-teman menemukan salah satu soal yang berkaitan dengan teori belajar ini, maka teman-teman tinggal menentukan kata kuncinya. Dan ketika sudah menemukan kata kuncinya, maka teman-teman sudah bisa menjawab soal tersebut. Apakah masuk dalam behavioristik, kognitif, konstruktivistik, ataupun humanistik. Jadi seperti itu. Kemudian soal yang nomor 2, di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar yang A. konstruktivistik, yang B. humanistik, yang C. kognitivistik, yang D. sibernetik, yang E. behavioristik. Nah, jadi apabila teman-teman sudah paham kata kunci dari teori belajar ini, maka teman-teman akan mudah untuk menjawab soal yang nomor 2. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini masuk dalam yang A ya teman-teman, yaitu konstruktivistik. Kata kuncinya adalah, ini dia teman-teman, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, dan lain sebagainya.
Nah, jadi dalam teori belajar konstruktivistik, ini siswa mengkonstruk pengetahuannya sendiri. Jadi yang aktif ini adalah siswanya. Jadi siswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan ide-idenya secara luas. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi apabila teman-teman sudah paham kata kunci dari teori pembelajaran ini, maka teman-teman akan mudah untuk menjawab soal-soal seperti ini. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.